Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Yang kami hormati dan kami muliakan Kiai Haji Sabtiar Daeng Sapareng, yang alhamdulillah sudah berada di hadapan kita bersama. InsyaAllah pada malam hari ini beliau akan menyampaikan mau'idatul hasanah, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serangkaian dengan peringatan Hari Santri Nasional tahun 2024, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Majelis Amanah Matla'ul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Harjani Hifni LCMA, di mana beliau menyampaikan secara langsung pada sela-sela kegiatan upacara Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Khulafaur Rasyidin. Beliau mohon izin tidak dapat hadir karena beliau akan melaksanakan tugas ke DKI Jakarta dan berangkat sore ini. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Pengurus Wilayah Matla'ul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Insinyur Haji Usman Agani STMT IPM. Yang sama-sama pula kita hormati, kita muliakan Ketua Perguruan Matla'ul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Al-Mukarram Dr. Handes Kiai Haji Mumun Salmun MPD. Yang sama-sama pula kita hormati, kita muliakan pimpinan Muslimat Matla'ul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Ustadzah Nur Baiti SP. Pengurus Generasi Muda Matla'ul Anwar Gema MA Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Pendidikan Dini dan Pondok Pesantren Bapak Muhammad Amin SEI MPD. Yang sama-sama pula kita hormati, kita muliakan, yakni Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Kota Pontianak, InsyaAllah juga akan segera bersama kita, yakni Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MMMT. Pimpinan Pondok Pesantren Matla'ul Anwar Kota Pontianak, Kiai Jamaluddin SPD. Yang sama-sama pula kita hormati, kita muliakan Kepala Madrasah Aliyah, Kepala Madrasah Sanawiyah TK Islam Matla'ul Anwar Kota Pontianak, Ketua RT 005 RW 042, serta tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Jalan Pak Benceng, Kota Baru, Pontianak. Bapak, Ibu, guru, para ustadz dan ustadzah, serta para wali santri Pondok Pesantren Matla'ul Anwar Kota Pontianak, yang tentunya tidak dapat kami sebutkan satu persatu nama antum dan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan segala kemudahan dan keberkahan kepada kita semua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah untuk keberkahan tercapainya satu harapan besar dari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sama-sama membaca surah Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semuanya dan diberikan keistiqomahan dalam mengikuti langkah-langkah atau apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Sya'lillahi lahumul Fatihah.
Para bapak dan ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah pada malam hari ini akan dikumandangkan atau dibacakan oleh Ananda Siti Parhatun Nupus. Ananda Siti Parhatun Nupus ini adalah qori'ah terbaik Kalimantan Barat dan telah berhasil meraih peringkat pertama pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-30 tingkat nasional tahun 2024 di Kalimantan Timur. Beliau seorang tunanetra sejak dari kecil. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau di sini membakar semangat belajar para santri untuk dapat mengikuti jejak-jejak beliau yang telah menoreh prestasi di tingkat nasional. Kepada Ananda Siti Parhatun Nupus dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afaim
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkan semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, untuk selanjutnya mari sama-sama kita mendengarkan sambutan pimpinan Pondok Pesantren Matla'ul Anwar Kota Pontianak kepada Al-Mukarram Kiai Jamaluddin SPD dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Pengurus Wilayah Matla'ul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Insinyur Osman Agani ST, MT IPM, yang kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa dapat menyertai kita untuk membangun Matla'ul Anwar di Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami muliakan dan sama-sama kita muliakan Ketua Perguruan Matla'ul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Momon Salmon MPD. Demikian pula kita doakan bersama mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan kemudahan untuk bersama-sama kita semua membangun, membesarkan Pondok Pesantren Matla'ul Anwar. Yang kami muliakan Bapak Kasih PK Pontren Kementerian Agama Kota Pontianak yang alhamdulillah bersama kita hadir pada malam hari ini. Bapak yang kami muliakan Bapak Insinyur Edi Kamtono MMMT yang insya Allah informasinya sebentar lagi beliau akan hadir bersama kita karena akan terlebih dahulu menghadiri acara yang lainnya sebelum menghadiri acara kita pada saat ini. Kemudian yang kami muliakan, yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama dan alhamdulillah hadir bersama kita pada malam hari ini Kiai Haji Seftiar Deng Safaring, saudara kami, mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing umat, memberikan pencerahan kepada kita semua, wabil khusus kepada kita yang hadir pada malam hari ini dan kita semua kaum muslimin yang hadir yang ada di Kalimantan Barat, karena beliau tidak asing lagi insyaallah di mana-mana tempat kita temui, kita dengarkan apa yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang kami muliakan seluruh asatizah yang hadir dalam kesempatan kali ini, Kepala Madrasah Sanawiyah, Kepala Madrasah Aliyah,
dan seluruhnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan penghormatan kami kepada antum semuanya. Hadir pula bersama kita Al-Habib Hadi, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini apa yang telah direncanakan di jauh hari sebelumnya dapat kita laksanakan, dapat kita berkumpul, bermuajahah dalam satu majlis yang mulia, yaitu majlis mengungkapkan kegembiraan kita akan lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadir dan berkumpulnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghujani kita dengan kasih sayangnya dan memberikan keridhaannya kepada kita semua. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti di dalam kitabnya Ar-Rasail ala Syarhis Syama'il. Beliau mengatakan, ma min baitin au masjidin au mahallatin yuqra'u fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikah ala dhalikal bait awil makan awil masjid wa ammahumullahu ta'ala birahmatihi wa ridwan. Wa ammal mutawwaquna bin nur fa innahum yusalluna ala man kana sababan li qiraati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tidaklah ada rumah atau masjid atau tempat yang mana di sana dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikah ala ahli dzalikal makan, kecuali di sana orang-orang tersebut akan dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak hanya berkerumun, wa yusalluna ala ahli dzalikal makan, mereka semua memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang hadir di tempat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan keridhaannya kepada orang yang hadir di tempat itu. Wa ammal mutawwaqun, adapun malaikat-malaikat yang disinari oleh Allah Subhanahu wa taala bin nur, yakni Jibraila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, fa innahum yusalluna ala man kana sababan li qiraati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menyebabkan dibacanya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kami pimpinan Pondok Pesantren Matlaul Anwar sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu wali santri tamu undangan, wabil khusus kepada guru kita semua Kiai Haji Seftiar Daeng Safaring, yang alhamdulillah saya sudah lama sekali mendengar beliau, bahkan kami satu kampung pula dengan beliau. Berapa kali mertua menceritakan tentang beliau. Kemudian beliau juga hadir di kampung kami di Selat Remis, Kecamatan Teluk Bagedai, ngisi di Masjid At-Taqwa. Itu diceritakan tentang beliau, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kami untuk bertemu pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang didasari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti juga berpisah
berpisah yang didasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, sehingga kita mendapatkan naungan yang tidak ada naungan di hari kiamat nanti kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pondok pesantren kami ini adalah pondok pesantren organisasi yang kepengurusannya termasuk pimpinannya ini dijabat secara bergilir. Nah, dan tempatnya juga kami memiliki 3 kampus. Ini kampus yang utama, kemudian kampus yang kedua ada di Desa Durian. Insya Allah kita juga akan beraktivitas di sana. Kemudian kita juga ada kampus 3 yang insya Allah kampus 3 akan kita laksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 hari Ahad yang akan datang. Nah, Bapak Ibu mungkin yang wali santri ingin hadir silahkan. Begitu juga dengan para asatizah dan tamu undangan. Khusus di kampus 3 ada di Kecamatan Sungai Kakap Pal 13. Di sana kami khususkan kepada anak-anak kami yang tahfizul Quran, yang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah ada 100 lebih anak-anak kami baik putra maupun putri yang menghafal Al-Quran, dan telah beberapa orang telah menyelesaikan hafalannya. Mohon doanya semuanya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kami sangat berterima kasih kepada seluruh panitia, seluruh donatur yang telah bekerja keras untuk mensukseskan hari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jazakumullah ahsanal jaza. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang membalas apa yang telah antum laksanakan. Sungguh kami, sungguh Al-Fakir tidak akan pernah sanggup untuk membalas apa-apa saja yang telah antum korbankan, baik tenaga, fikiran maupun biaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan balasan yang berlimpah. Kami mohon maaf apabila di dalam penyambutan kami, di dalam tutur kata kami, sikap kami terdapat begitu banyak kekurangan. Demikian pula hidangan kami, apabila terdapat banyak kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita berharap semuanya mudah-mudahan nanti apa yang akan atau yang telah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Seftiar Daeng Safaring dapat kita betul-betul dengarkan, betul-betul fahami, dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Usman Agani ST MT IPM dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Seftiar Daeng Safareng yang alhamdulillah jauh-jauh dari Meliau hadir ke Pontianak untuk bersilaturahmi bersama-sama kita di majelis yang sangat mulia pada malam hari ini. Terima kasih Kiai, alhamdulillah. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak-bapak anggota Majelis Amanah, Ketua Perguruan
Ketua Muslimat Matlaul Anwar, pimpinan pondok pesantren yang alhamdulillah juga bersama-sama dengan kita, para asatidzah, Bapak dan Ibu para pengasuh, Bapak dan Ibu para hadirin sekalian, dan anak-anakku sekalian, santri yang insya Allah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat berupa umur dan kesehatan, sehingga pada malam yang berbahagia ini, hari yang begitu cerah, yang mana beberapa hari belakangan selalu turun hujan, tapi insya Allah malam ini hari cerah, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini di alam yang terbuka. Ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring salam dan selawat mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu para hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Pada malam hari ini kita sudah masuk di lebih dari separuh bulan Rabiul Akhir, kalau tidak salah 18 atau 19 Rabiul Akhir. Ini tidak menyurutkan langkah kita untuk melaksanakan peringatan Maulid. Peringatan Maulid ini tidak ada batasannya Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan masih ada di kantor kemarin kami baru melaksanakan, alhamdulillah. Peringatan Maulid ini adalah upaya kita untuk meremedi, untuk mengingatkan kita kembali meremedi keteladanan Rasulullah SAW sebagai cerminan keteladanan yang harus kita contoh untuk bekal kita menuju alam akhir nanti. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah di pondok ini kita dapat laksanakan pada malam hari ini dengan suasana, insya Allah suasana yang hikmat. Bapak dan Ibu para hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Matlaul Anwar pada hakikatnya, kalau bicara skala nasional barangkali kita organisasi yang tidak begitu besar. Tapi insya Allah di Kalimantan Barat, apalagi di kota Pontianak, insya Allah Matlaul Anwar akan menyala. Matlaul Anwar akan besar di kota Pontianak. Salah satu faktornya adalah keberadaan anak-anakku semua, keberadaan pondok pesantren ini. Maka dari itu, mari kita besarkan pondok pesantren ini dengan segala upaya kita. Alhamdulillah, pondok ini kita sudah milad ke-28, 28 tahun pondok ini sudah berdiri, maka ini adalah progress report yang barangkali mudah-mudahan ini bukan capaian tertinggi, tapi kita berharap mudah-mudahan pondok ini akan kita besarkan. Kita punya potensi untuk mengembangkan pondok kita di kampus 2 dan kampus 3. Kita juga berinisiasi nanti mudah-mudahan kampus 2 dan kampus 3 juga akan kita besarkan. Kita akan samakan, kita akan setarakan fasilitas, prasarana dan prasarananya. Sehingga semakin banyak anak-anak bangsa ini yang bisa kita didik untuk menjadi santri dan akan menjadi penyuluh, memberikan arahan dan memberikan keteladanan kepada umat, dan kita akan masuk berpartisipasi untuk kegiatan tersebut. Berkaitan dengan kegiatan ini, saya juga atas nama pengurus wilayah memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada perguruan, kepada pimpinan pondok yang sekira dalam kurun waktu lebih dari 1/4 abad sudah merintis dan membesarkan pondok ini, dan harus kita pertahankan dan insya Allah akan kita tingkatkan di masa yang akan datang. Kerjasama adalah upaya yang paling utama, kebersamaan dan soliditas. Tentu yang lebih penting adalah partisipasi dari adik-adik anak-anakku sekalian. Orang tua santri,
Tanpa anak-anakku semua, tanpa orang tua santri, barangkali kami di pondok ini tidak ada apa-apanya. Maka dari itu, ini adalah suatu penghargaan kepada kami semua. Bapak dan Ibu mempercayakan anak-anaknya akan mondok di Pondok Pesantren Matlaul Anwar, Kota Pontianak. Mudah-mudahan bukan hanya Kota Pontianak, kita akan merambah di Kuburaya, karena kampus 2 dan kampus 3 ada di Kuburaya. Kita juga punya ekspektasi, mudah-mudahan kita juga bisa merambah ke kabupaten-kabupaten lain selain Kuburaya dan Kota Pontianak. Bapak dan Ibu, para hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Saya tidak berpanjang lebar. Pada kesempatan ini, saya atas nama jajaran pengurus wilayah Matlaul Anwar, karena hari ini adalah hari santri, maka dari itu kami mengucapkan selamat Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan tema menyambung, juang, dan merengkuh masa depan. Mari kita melanjutkan para perjuangan, para santri zaman dahulu, para pejuang kita, karena santri punya peran di dalam perjuangan merebut kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Dan mari kita merengkuh masa depan. Hari ini isi dengan kajian-kajian keilmuan, belajar di pondok. Kemudian hari ini bukan akhir dari masa pendidikan. Adik-adik harus mampu meraih masa depan yang lebih baik. Insya Allah akan menjadi teladan di masyarakat. Dan inilah tema Hari Santri di tahun 2024. Sekira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Kiai Daeng Sapareng, alhamdulillah hadir bersama kita. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Juga terima kasih kepada perwakilan dari Kemenak Kota Pontianak yang alhamdulillah hadir bersama kita. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ada hal kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Dalam hal ini diwakili oleh Kasih Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren kepada Bapak Muhammad Amin, SEI MPD, dengan hormat disilahkan. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Mukarram, para alim ulama, wabil khusus Kiai Haji Septiar Daeng Sapareng yang kami muliakan, yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Insinyur Haji Usman Abdul Ghani STMT EPM, yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Majelis Amanah, Ketua Perguruan PW Matlaul Anwar, Pimpinan Pondok Pesantren Matlaul Anwar, Kepala Madrasah Aliyah dan Kepala Madrasah Sanawiyah yang kami muliakan, hadirin wal hadirat, para undangan serta adik-adik sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul, bermuajahah atau saling bertatapan muka di halaman Pondok Pesantren Matlaul Anwar ini. Pertama, kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak yang seyogyanya hari ini hadir bersama kita untuk menyampaikan atas sambutan. Namun karena beliau masih ada acara yang lain, yaitu di pemerintah daerah yang harus juga beliau hadiri, maka pada malam ini kami diizinkan oleh beliau untuk menyampaikan atas sambutan di Pondok Pesantren Matlaul Anwar ini. Hadirin para undangan yang kami muliakan, pertama saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Pondok Pesantren Matlaul Anwar ini,
karena di hari santri nasional, santri-santri Matlaul Anwar ini memberikan sumbangsi yang cukup besar, ya. Jadi tadi Pak Kiai ketika kami mengadakan apel hari santri di halaman wali kota, menurut informasi 3 tahun terakhir ini yang terbaik baru tadi, dan petugasnya semua dari santri Matlaul Anwar semuanya. Oleh karena itu saya yakin percaya bahwa ke depan nanti tidak menutup kemungkinan dari pondok pesantren Matlaul Anwar ini akan terlahir putra-putra yang terbaik, bahkan pemimpin-pemimpin yang terbaik di masa yang akan datang. Amin. Yang kedua, kami sampaikan bahwa di kota Pontianak terdapat 39 pondok pesantren, ya. Pondok pesantren yang terbaik di antaranya itu adalah Pondok Pesantren Matlaul Anwar, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Dari segi kuantitas kita tahu bahwa jumlah santri 700 santri ini bukan jumlah yang sedikit, Bapak Ustadz, para kiai sekalian. Nah, dari segi kualitas tadi disampaikan bahwa ternyata di Pondok Pesantren Matlaul Anwar ini telah melahirkan seorang santri yang berprestasi di tingkat nasional seperti yang kami dengarkan tadi, yaitu Ananda Hayatun Nufus, ya. Jadi Ananda Hayatun Nufus ini merupakan juara 1, ya, tingkat nasional di Kalimantan Timur, ya. Mudah-mudahan semua menjadi terbaik di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, para hadirin, tidak kami berpanjang lebar. Pertama, kami mengharapkan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, marilah kita jadikan momentum untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama. Terus yang kedua, kami juga mengharap bahwa peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini juga jadikan momentum untuk mempelajari sejarah perjuangan Rasulullah SAW, bukan hanya mempelajari tapi dipahami, dan bukan hanya dipahami tapi dipraktikkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Mungkin nanti oleh Bapak Kiai akan disampaikan, diuraikan tentang bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam menjalankan Islam di bumi yang kita cintai ini. Mungkin dari kami tidak berpanjang lebar, sekali kami ucapkan terima kasih yang sebesarnya para santri, penampilannya luar biasa dan memukau tadi pagi itu. Dan ini harapan kami ke depan menjadi kebanggaan Kementerian Agama Kota Pontianak. Dan selanjutnya kami inginkan ke depannya nanti Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini bahwa di Kementerian Agama itu ada yang namanya program beasiswa santri. Jadi untuk santri-santri yang lulus di Pondok Pesantren Matlaul Anwar ini kami siapkan berbagai macam beasiswa, ya. Tapi beasiswa itu tidak diberikan begitu saja, tapi harus diraih, ya. Ada prosedur-prosedur yang harus diikuti, tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh para santri. Ada mungkin santri yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi kiai atau ulama, atau melanjutkan ke jurusan yang lain. Itu adalah kami semua siapkan, ya, beasiswa yang ada di Kementerian Agama Kota Pontianak. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa beasiswa itu tidak diberikan begitu saja, tapi adik-adik sekalian nanti harus bersaing dengan mahasiswa yang lain untuk memasuki perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Kota Pontianak, Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MMMT, kita berikan aplaus untuk kehadiran beliau di Pondok Pesantren Matlaul Anwar yang kita banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sela-sela kesibukan beliau masih menyempatkan untuk hadir dan memenuhi undangan kami panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Pondok Pesantren Matlaul Anwar Kota Pontianak. Untuk itu, mari kita dengarkan sambutan Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Pontianak kepada Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MMMT dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin
Sayyidina wa Maulana Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan para alim ulama, para ustadz, para habaib, para imam, para guru ngaji, wabil khusus ustadz kita Yai Haji Daeng Saparing, serta seluruh pengurus dari Pondok Pesantren Matlaul Anwar, dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas, pengurus. Yang mohon maaf mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama dan jabatannya pada hari ini, undangan yang dimuliakan Allah, para santri, hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ridhonya. Malam hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti momentum peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari momentum Maulid ini untuk meningkatkan tali silaturahmi dan bagaimana kita bisa mensuri tauladani terutama anak-anak santri Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya Al-Quran dan hadis memang harus menjadi pegangan hidup kita dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, sebagai Ketua Dewan Masjid tentunya kita berharap karena kota Pontianak mayoritas penduduknya adalah beragama muslim berdasarkan KTP ya, hampir 79%. Kita berharap kota ini dengan nilai-nilai Islami yang kuat bisa selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan khususnya anak-anak santri sini bisa terus meningkatkan ilmunya untuk bisa menjadi garda terdepan dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat ya. Kalau ini orang Pontianak ya di Pontianak, kalau dari daerah ya bisa juga membawa kebaikan-kebaikan di daerahnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan atas kesempatan dan mohon maaf keterlambatan kalau ada hal yang kurang berkenan. Hanya bisa menitipkan pesan untuk memberikan semangat bagi kita semua dalam dakwah kita. Lebih kurang mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahilladzi wasi'a kulla syai'in birahmatih wa amma kulla hayyin bifadlihi wa minnatihi wa karamihi وخضعت الخلائق لكبريائه وعظمته يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالماثر الحكمية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيراته بين خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب. قال عز وجل جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقال أيضا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. جميع المشايخ والحبائب, ustadz wal ustadzat, seluruh para alim ulama yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang Al-Fakir muliakan lagi kita muliakan bersama.
Semoga Allah senantiasa meliputi beliau dengan kemuliaan dan pertolongan rahmat Allah atas setiap jalur dakwah yang beliau tempuh, dan Allah jaga keluarga-keluarga beliau. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati yang teristimewa, yaitu para kiai Mudirul Ma'had Matla'ul Anwar beserta jajaran pengurus Matla'ul Anwar wilayah Kalimantan Barat, yaitu rekanan saya dan guru kita, kiai kita, yaitu Bapak Dr. Usman Abdul Ghani, yang berkenan hadir pada kesempatan ini, dan ini kali ketiga mungkin saya duduk bersama beliau dalam majelis yang serupa. Yang terakhir mungkin kemarin Ikatan Keluarga, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, karena kita sama voli ugi kita ugi, nah jadi samalah dengan Pak Kiai saya ini, yang sangat saya muliakan. Yang saya hormati guru kita bersama, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Randes Momon Salmon, yang beliau juga adalah guru saya beserta yaitu Bapak Ustadz Sami'an Sarjana Agama. Jadi sudah mungkin 20 atau 25 tahun saya tidak ketemu, dan terakhir bertemu kemarin di sini karena saya ingat saya ceramah di atas itu beberapa tahun yang lalu, Ustaz Yusuf ya. Saya ingat saya ceramah naiknya tangga itu, dari atas itu saya ceramah waktu itu. Nah, jadi saya masih ketemu dengan Ustadz Sami'an. Nah, semoga Allah senantiasa kepada Bapak Kiai Momon beserta Ustadz Sami'an dan seluruh dewan guru senantiasa mendapatkan pertolongan beserta keluarga beliau. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Para habaib wabil khusus, dan juga Bapak Ketua Dewan Masjid Bapak Edi Kamtono, yang juga merupakan wali kota dan akan menjadi calon wali kota lagi, insyaallah jadi wali kota lagi. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati beserta dewan guru, kaum muslimin dan muslimat, ustadz dan ustadzat yang dimuliakan Allah, anak-anak saya yang saya cinta sayangi, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Allah pernah menantang jin dan manusia di dalam Al-Quran, saat dimana ilmu manusia belum lagi mampu memahami tentang astronomi, tapi Quran sudah bercerita tentang astronomi. Saat manusia belum lagi mampu menjangkau alam daripada dunia yang injak, belum lagi mampu menggambarkan ada kehidupan di luar bumi, tapi Quran sudah bercerita tentang adanya kehidupan di luar bumi. Saat manusia jangankan membayangkan kendaraan terbang di atas udara, bahkan membayangkan kendaraan bergerak dengan motor, dengan penggerak mesin, manusia belum mampu menggambarkannya di era itu. Tapi Al-Quran sudah menantang manusia, ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawat. Ini kemudian menjadi cikal bakal bagaimana orang-orang terinspirasi para ilmuwan barat untuk mengkaji sistem astronomi atau kegiatan-kegiatan selain yang ada pada orbit Bima Sakti, yaitu yang di luar bumi, yaitu ilmu astronomi yang mungkin dulu kita tahun 90 2000 kita pernah belajar itu. Apa kata Quran? Min aqtaris samawat. Quran sudah bercerita langit saat manusia belum ada yang mampu menjangkau awan. Ia sudah bercerita langit dengan lapisannya. Dari mana Pak Kiai tahu kalau ia menyebut langit dengan lapisannya? Dari kata yang digunakan Quran, diksi yang digunakan as-samawat, bukan sama. Apa itu samawat, Kiai? Ini bentuk plural, bentuk jamak daripada langit, yaitu samawat. Langit dengan lapisan-lapisannya. Bayangkan, manusia belum lagi mampu memahami kendaraan terbang di udara, bahkan mungkin tahun 80, mungkin kita yang ibu-ibu guru yang tahun 80, ya kan, ini kan muka-muka tahun 80 semua ini. Kalau Pak Sami ini muka tahun 60 wajah beliau ya kan. Kalau jadi ini kalau sebelah kanan saya ini rata-rata wajah-wajah tahun 80, ini wajah-wajah hampir-hampir semua kita orang Pontianak. Pak Kiai, di tahun 80 saat itu kita melihat awan, kita kira itu langit, Ibu. Kita ingat enggak kalau lihat ada awan sedang rapi tersusun, kita masih kecil berkata, ya Allah, turunkanlah duit dari langit itu. Kita lihat itu duit berlapis-lapis awan itu, kita kira itu langit. Nah, kita belum mampu menggambarkan tentang langit
pada saat itu, tapi Quran di 15 abad yang silam kurang lebih sudah bercerita tentang langit, bukan hanya langit, tapi dengan lapisan dan tingkatan-tingkatannya. Ini kemudian membuat apa kata Neil Armstrong, begitu juga Albert Einstein mengatakan, bagaimana mungkin Islam itu bisa terdegradasi, bagaimana mungkin Islam akan tertinggal, sedangkan Islam memadupadankan, mengkolaborasikan, mengelaborasikan antara kecerdasan intelektual, intelektualitas manusia, kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosional serta spiritual secara bersamaan. Maka ini kemudian menjadi cikal bakal ilmu pengetahuan tentang keluar angkasaan. Pak Kiai, ini pertama. Wal ard, Quran tidak lagi bercerita langit saja, tetapi Quran kemudian bercerita tentang wal ard, lapisan langit dan lapisan bumi. Pada saat itu kita belum mampu menggali mungkin sumur tambang seperti di daerah Hulu, Kapuas, Sanggau, mungkin sampai ke Kalimantan Tengah, Selatan dan Timur. Kita belum mampu membali lubang seperti lubang Antam, digali sampai 50 meter, 100 meter ke dalam. Tapi Quran sudah bercerita bukan hanya 100 meter ke dalam, tapi samawat wal ard, bumi dan lapisan-lapisannya. Mulai dari kerak bumi terluar sampai lapisan bumi terbawah. Inilah kemudian menjadi asal muasal lahirnya ilmu geografi, bagaimana ilmu geologi, kemudian orang tertarik untuk mempelajari bumi dengan lapisannya, langit dengan lapisannya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Famfudhu, kata Quran, silahkan engkau tembus itu cakrawala. Silahkan engkau kaji itu bumi dengan lapisannya, langit dengan lapisannya. Kau bisa menjangkau itu. Tapi syaratnya kata Allah, la tanfudhuna illa bisultan. Kau tidak akan sampai kepada pengetahuan itu, kepada apa yang ingin engkau raih, illa bisultan, kecuali kata ulama yang pertama ketika memahami sultan ialah engkau tidak boleh tidak harus memiliki ilmu pengetahuan. Ini sultan yang pertama. Yang kedua, ma makna sultan? Sultan kekuasaan. Sehingga kita memahami orang yang cerdas perlu didukung dan ditopang, didukung oleh penguasa, dan penguasa yang ingin berkuasa pun tidak boleh memisahkan diri daripada kalangan cerdik pandai para cendekia yang mungkin setiap kebijakannya akan mendapat bagian andil daripada nasihat orang-orang bijak atau orang-orang yang berilmu pengetahuan. Pak Kiai, ada orang pintar tapi tidak punya kuasa, apa yang bisa dia buat? Karena kebijakan ada di tangan para penguasa. Dia bilang saja bahwa riset saudara tidak berizin. Apa yang mau dilakukan orang seperti Dr. Agani? Ya Pak Usman, ya Pak Dokter. Beliau ini doktor S3 kita. Ya kan banyak para doktor di sini. Ini riset-riset beliau, bagaimana beliau mengkaji secara ilmiah, ya kan, bagaimana mendedikasikan, bagaimana penelitian beliau. Tapi ketika penguasa tidak berpihak, penguasa akan berkata riset saudara tidak legal atau ilegal, maka dicabut izin, maka terbengkalailah keilmuan yang hendak dikaji. Sebaliknya, penguasa yang tidak bersandar pada ilmu pengetahuan, maka ini pun akan berakibat fatal. Ia akan mengolah bangsa negaranya dengan secara brutal berdasarkan kebodohan. Ini yang disebut, yaitu dikabarkan oleh Rasulullah, yaitu pemimpin yang bodoh yang akan menyengsarakan rakyatnya. Semoga Allah menyelamatkan bangsa dan negeri ini daripada pemimpin zalim dan bodoh yang akan merusak negeri ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Aminkan sama-sama, karena kita baru saja punya presiden baru. Mungkin ada yang tidak sadar. Kita doakan banyak-banyak, kita doakan bersama-sama. Semoga presiden kita pada periode ini presiden yang kemudian akan mengembangkan, akan mensupport kegiatan-kegiatan keislaman yang kelak akan membawa risalah estafet kenabian yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat generasi muda kita di Matla'ul Anwar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kiai, baiklah kita masuk pada kajian yang pertama. Kalau demikian kita perlu ilmu, Kiai, ya. Lalu ilmu yang mana hendaknya yang menjadi dasar awal untuk dipahami? Maka Allah mengabarkan man aradad dunya fa alaihi bil
ilmi. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ini ibu dengar, ini suara sambutan yang jawab anak-anak ibu dan bapak semua. Kalau bapaknya tak tahu ini, emaknya tak tahu ini. Ini anak ibu tahu. Nah, saya tes ini. Ibu bapak diam saja. Man aradad dunya. Nah, coba ibu jawab yang emak-emaknya. Ini saya ngetes saja. Biar ibu tahu anak-anak ibu ini walau kata usianya belia, dia punya keilmuan sudah di atas rata-rata. Ini ibu-ibunya saya tanya. Titik-titik fa'alaihi bil ilmi. Yo, titik-titik itu isinya apa? Betua ada yang tanggung jawab. Nah, ini biar ibu tahu ini anak ibu, ini sekarang anak perempuan santri anak-anakku sayang. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil. Itu anak bapak, anak ibu itu. Seorang bapak sama ibunya jawab. Bapak sama ibunya. Kalau dari umur kan sudah tua jauh dari anak-anak kita, ya kan? Yang terakhir hadis ini bilang man titik-titik fa alaihi bil ilmi. Ayo sama-sama man. Betua ada bapak emak yang hafal. Pak Kiai sama-sama anak-anakku sayang. Wa man aradahuma. Semoga Allah memuliakan anak kita dan kedua orang tuanya. Amin Allahumma. Karena kata Rasulullah, anak-anak yang mahirun bil Quran, alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bih ma'as safarah kiramil bararah. Orang-orang yang punya anak seperti ini, kata Rasulullah, kelak di akhirat ma'as safarah kiramil bararah. Mereka kelak berkumpul bukan dengan kelompok manusia, melainkan ma'as safarah kiramil bararah. Ia akan berkumpul dengan safarah kiramil bararah. Siapa mereka? Manhum ya Rasulullah? Malaikah. Mereka akan dikumpulkan Allah dengan kelompok malaikat barisan mereka di hari kiamat kelak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini untuk siapa Pak Kiai? Untuk tadi yang jawab man qara'al Qur'an alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safarah kiramil barah. Membaca Quran ia lancar, maka hafal dia punya Quran, kelak kumpulnya di akhirat sama malaikat. Lalu bagaimana dengan kami yang tidak lancar Pak Kiai? Jangankan hafal Pak Kiai, kami ini baca Quran pun banyak sangkutnya daripada lancar. Ini mak dengan bapak dia. Kalau anak-anak kita tak ragu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang hafal surah Muzammil? Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa. Tuh, dia tidak bilang hafal tapi dia hafal. Nisfahu awinkus minhu. Tuh anak ibu itu tuh bu. Auzid alaihi warattilil. Nah coba emak bapaknya. Sana itu emak bapaknya nampaknya sana itu. Illa betuah ada yang hafal. Pak Kiai, ini anak bapak. Illa sanulqi alaika qawlan ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ومقيلا. Tuh, itu hafal semua ini bu. Allahumma salli ala Muhammad. Sama-sama kita baca nak. Nih, kita ini anak-anak kita semua ini. Dan ibu dengar, ini anak yang dididik di Matla'ul Anwar. Bagaimana dengan mereka kelak yang tidak hafal Quran Kiai seperti kami orang tua? Tenang saudaraku, ibu dan bapak yang tiap bulan kasih anak biaya, tiap bulan kasih syahriah di pondok pesantren, bapak yang kirim makan anak, ibu yang kirim pakaian buat anak, yang support ini Matla'ul Anwar. Apa kata Rasulullah mengabarkan, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u bih wa huwa syaqun lah. Orang yang baca Quran tapi dia tersangkut-sangkut dalam membaca Quran. Lalu kemana mereka? Kalau yang lancar macam ini sudah jelas ma'as safarah kiramil bararah. Macam mana kami yang tak hafal? Macam mana dengan kami yang tak lancar Kiai?
tenang kata Rasulullah, lahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Pahala dari mana Kiai? Pahala sabar. Yang pertama pahala sabar, yang kedua dia dapat pahala mau belajar. Lalu apa yang kami dapatkan selaku orang tua Kiai? Kata Rasulullah, orang yang punya anak seperti anak-anak Matlaul Anwar ini, insyaallah akan menjadi generasi Islami yang akan melanjutkan estafet perjuangan Sayyidina Muhammad sallallahu ulbisa walidah. Kata Nabi, tenang saja, kelak anak-anak ini akan memakaikan pakaian kepada kedua orang tuanya, bilibasin, dengan satu pakaian, dan membawakan mahkota untuk kedua orang tuanya, taj yang cahayanya dhau'uhu ahsanu min dhau'is syams, lebih terang daripada cahaya matahari. Saat manusia berkumpul di padang mahsyar, matahari sejengkal di atas kepala manusia, la zilla illa zilluh, kata Rasulullah, tidak ada satupun naungan seorang yang dapat berlindung pada hari itu, karena Allah saat murka di hari itu. Maka pada hari itu ada anak yang datang di hadapan Allah, apa? Yahmilu taj, membawakan mahkota. Untuk siapa Pak Kiai? Kagem sinten lek coren tiang Jawi, kagem sinten niku mahkota Pak Kiai, niku lambi kagem sinten lek coren tiang Jawi, liwalidayh, untuk kedua orang tuanya, yang cahaya mahkota dan baju itu lebih terang daripada mentari pada saat di hari padang mahsyar itu, sehingga mata orang di padang mahsyar semua terbelalak. Ini matahari membuat semua orang tertunduk. Kata hadis Imam Muslim, hari itu ini keadaan hari kiamat. Rasulullah baru saja, kata Sahihain, mengebas-ngebaskan bajunya, baru dibangkitkan dari barzah, bajunya masih penuh dengan pasir. Beliau mengebas-ngebaskan bajunya, masih banyak pasirnya pada hari itu. Maka pada saat itu Rasulullah bertanya, ya Jibril, mal yaum, ini hari apa? Mengapa begitu mencekam ya Jibril? Rasulullah terkejut melihat hari itu. Hari apa ini ya Jibril? Mengapa begitu menakutkan? Niki tinten nopo toh le janting Jawi. Kata orang Pontianak, apa ini? Apa macam ini menyeramkan sekali? Kata Jibril, ya Rasulullah, hadhihi sa'ah, inilah kiamat yang dulu pernah Allah janjikan pada kita, yang janjikan kepada engkau. Inilah kiamat ya Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah mengangkat mukanya. Apa yang ada dalam benak Rasulullah? Ummati ya Jibril. Lalu umatku ada di mana? Ini kan manusia semua nih, miliaran manusia. Bayangkan kalau penduduk Cina, India sekarang sudah menempati penduduk terbesar di dunia sampai pada angka 4 sampai 6 miliar, belum lagi negara-negara se-Asia, Eropa, Rusia, ya kan? Bagaimana lagi dengan Amerika, Australia, bagaimana berapa miliar? Ini baru di abad ini. Bagaimana kalau sampai mulai dari umat Nabi Adam sampai hari kiamat berkumpul? Nabi Muhammad melihat, yang mana umatku? Umatku yang mana ya Jibril? Di mana umatku ya Jibril? Pada hari itu, maka pada hari itu semua orang tertunduk. Tiba-tiba ibu bercahaya di hari itu. Dari mana cahaya itu Pak Kiai? Dari cahaya anak-anak ibu, anak-anak bapak yang belajar Al-Quran di Matlaul Anwar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Orang-orang yang anaknya tidak belajar agama hari itu menangis tertunduk malu dengan aib-aibnya. Semua orang tua yang tidak punya aset seperti ini tertunduk dulu. Yang bangga dengan mobil, mobil tak dapat membela. Yang bangga dengan kendaraannya, kendaraan tak dapat membela. Yang bangga dengan rumah, rumah ditinggalkan. Yang bangga karena punya teman akrab tak dapat membela. Pada hari itu ternyata anak kita yang ini datang membela kedua orang tuanya, membuat seluruh orang di padang mahsyar tertegun, berdecak kagum, siapa orang ini? Maka terdengarlah suara, inilah orang yang punya anak yang mahir bil Quran. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nabi Muhammad mengebas-ngebaskan bajunya bertanya, mal yaum, ini hari apa? Hari apa ini? Mengapa begitu mencekam? Jibril menjawab, ya Rasulullah, ini kiamat ya Rasulullah. Mana umatku? Mana umatku ya Jibril? Umatku ya Jibril. Semua tertunduk itu semua. Pada hari itu umat sedang berlomba-lomba
ingin mencari syafaat pada hari itu. Ingin lebih lama tapi karena sudah larut malam, insyaallah di lain kesempatan kita akan bertemu lagi. Menutup ceramah ini ada satu pesan dari orang tua saya dulu. Nak, kata orang Bugis, kifigi kiolo fuang Allah Ta'ala mafereng ke kiolo itu aga. Tentonan de untuk mandri minung masapuk dan lek semata. Ini pesan orang Bugis. Nak, engkau dulu datang dari mana, engkau sedang berada di mana dan akan kemana engkau setelah ini. Tentu Allah Ta'ala fuang Allah Ta'ala mafiring kekikilan tu aga. Kau harus selalu tanya, untuk apa Allah jadikan engkau ke dunia ini. Tentu nanti untuk mandre, minum, masapuk dan lek semata. Tentu bukan hanya makan, hidup, tidur, kumpul harta. Bukan hanya itu. Kita pasti akan pulang menghadap Allah Subhanahu. Setelah lepat nyuwun pangampunten, seluruh salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Segala yang benar dari Allah, salah itu kebodohan saya pribadi, saya mohon maaf tiada terhingga. Wabil khusus kepada keluarga sebesar Pondok Pesantren Matlaul Anwar dan pengurus besar wilayah Matlaul Anwar Provinsi Kalimantan Barat beserta para habaib, para kiai, para ulama yang hadir. Akhir kalam, wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.